bagaimana mengedukasi, ya, mendidik masyarakat Islam biar melek hukum Islam. Biar melek dulu Pak, sebelum jadi undang-undang. Karena kuncinya bukan di merebut kekuasaan, bukan. Bukan mengganti negara ini menjadi khilafah, bukan. Itu mah banyak omong aja gitu. Yang penting itu masyarakatnya melek, faham, terdidik dengan hukum Islam. Nah sehingga nanti walaupun nggak ada pengadilan, di tengah masyarakat pun bisa diselesaikan. Saya kasih contoh yang simpel sederhana Pak. Bagi waris, di Indonesia nggak ada undang-undangnya Pak. Kalaupun ada pengadilan agama, dia pakailah yang namanya kompilasi hukum Islam, pengadilan agama. Dan itu bukan fikih faraid, bukan fikih mawaris. Itu undang-undang Belanda, ya diselip-selipin ayat aja dikit-dikit lah begitu. Belanda 100%. Nah, sedangkan yang harusnya kita lakukan sebagai umat Islam, kalau ada orang tua kita wafat, kan faraid bagi waris sesuai Quran, sesuai hadis, sesuai dengan ilmu fikih yang sudah disusun oleh para ulama. Nah, jamaah sekalian, kadang-kadang umat Islam sendiri nggak paham ilmu faraid. Terus dia berantem sekeluarga, bawa pengadilan. Udah keluar dari mulut singa, masuk mulut buaya, gitu. Kuncinya sederhana, kalau ente pada belajar hukum faraid, hukum waris Islam, pastinya nggak akan berantem. Dan kalau nggak berantem nggak usah pengadilan, selesaikan aja secara internal. Toh semuanya udah paham hukum waris Islam. Kalau semuanya paham, masalah selesai. Karena udah tahu anak laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Yang dapat waris siapa, yang nggak dapat waris siapa. Ketahuan siapa yang ashabul furud, siapa yang asobah. Udah paham Pak, udah melek, bagi waris 5 menit Pak. Nah kalau sampai 5 tahun nggak dibagi-bagi juga, itu tanda. Banyak yang nggak ngerti hukum waris. Kalau berujung pada pengadilan, nah makin mantap itu, ketahuan. Begonya, nggak paham agamanya, kalau sampai pengadilan Pak. Itu ketahuan dia pada nggak paham. Soalnya apa? Hukum waris itu gampang. Kalau pada belajar, kalau pada ngerti, duduk 5 menit, itu selesai Pak, hukum waris. Ya, jadi saya meniteni kalau kata orang Jawa, menengarai gitu ya. Apa nih ribut-ribut waris. Terus kok nggak rukun-rukun juga. Pada yang mau satu begini, yang satu begitu, satu begini. Nah, ketahuan lu pada nggak ngaji hukum waris lu. Kenapa? Udah banyak tuh cara pemahaman agama kalian yang bermasalah berat dengan Quran dan Sunnah. Bermasalah berat saya bilang. Kenapa? Ente nggak paham ini hukumnya kayak gimana. Tapi tiba-tiba pengennya maunya begini, maunya begitu, maunya begini. Lu ngaji sama siapa kayak gitu? Ngaji sama siapa? Oh ternyata ngaji sama lawyer Pak. Ngaji sama pengacara dari hukum perdata Belanda. Oh pantesan gitu. Ilmunya nggak ada. Dia berantem, dia bawa pengadilan. Tapi kalau itu sekeluarga melek hukum Islam, melek hukum waris Pak. Saya bilang duduk 5 menit selesai itu sebenarnya. Simple banget gitu kan. Nggak usah ke pengadilan. Begitu juga dengan hukum jinayat. Kalau kita udah tahu masyarakat kita mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kalau terdidik, teredukasi secara hukum Islam, harusnya tingkat kriminalitas kita tuh rendah. Karena tahu, ini kalau gua begini nih, kena hukum nih gitu. Saya kasih contoh nih Pak ya, penjahat, emang jahat sih, maling. Tapi kalau dia ngerti syariah, dia tahu gimana caranya menghindari hukum. Ini saya kasih tahu Pak. Maling itu dalam hukum Islam dipotong tangannya Pak. Ya kan? Tapi ada syarat bisa dipotong tangan. Apa? Ya barang yang dicuri itu harus berada dalam penjagaan full pemiliknya. Ibaratnya motor Pak, motor itu dikunci. Dan motornya bukan di jalanan, motornya di dalam garasi. Garasinya dikunci, pintu pagarnya dikunci.
motornya dikunci. 3 tuh Pak. Ya kan? Nah kalau dijebol juga tuh pintu garasi, dijebol juga itu pintu pagar halaman, dipotek juga tuh setangnya pakai kunci T, dibawa kabur, ketahuan, sini potong tangannya, jegrek gitu Pak. Hukum Islam, ya kan? Nah, kalau maling yang ngerti syariah Pak, dia melakukan 2 step biar nggak dipotong tangan. Dia tahu nih, dihukum, tapi nggak dipotong tangan. Berdua, yang satu ngejebol pintu garasi, ya, pintu pagar rumah, pintu garasi sama kunci T. Tapi motor kagak dibawa pulang, cuman didorong doang sampai depan rumah. Terus dia pergi. Maling nggak Pak dia? Enggak. Kenapa? Orang dia nggak ngambil, cuman dimindahin doang. Mindahnya ke depan rumah. Nah kan? Nah, maling yang satu temennya lewat. Nah, motor celek-telekan nih di jalanan. Mana kagak dikunci. Gue pindahin dia pindahin Pak. Gitu kan. Dua-duanya nggak dipotong tangan tuh Pak. Gitu. Ini namanya maling ngerti syariah gitu Pak. Ya. Biar nggak kena potong tangan. Tetap dihukum. Tapi Pak Hakim nggak bisa jatuhkan potong tangan. Karena syaratnya maling adalah ngambil motornya ya kan. Dari dalam rumahnya dibawa pergi. Kalau ditaruh di pinggir jalan baru setengah Pak hukumannya, nggak dipotong tangan. Yang satu lagi emang dia bawa motor celek-telekan di depan rumah orang. Ini motor siapa nih? Gue benahin dia bawa pulang gitu kan. Dua-duanya dihukum tapi dua-duanya nggak kena potong tangan. Itulah yang disebut maling ngerti syariah Pak. Maling yang teredukasi dengan hukum Islam. Gitu. Jadi mau jadi penjahat Pak harus belajar syariah dulu biar kagak kena. Ya kan? Contoh yang lain yang kedua. Ini hukum Islam nih Pak. Orang berzina kan dirajam. Dirajam Pak. Ya kan? Nah tapi kalaupun mau dirajam itu kan harus ada saksi. Saksi Pak. 4 orang saksinya. Di mana 4 orang itu harus melihat langsung peristiwa zina. Peristiwa zina itu bukan laki perempuan bukan mahram lagi berduaan di dalam kamar, itu mah nggak kelihatan. Atau dia berzina pakai selimut, itu mah nggak kelihatan. Harus ngelihat kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan. Nontonnya bareng Pak, nobar. Itu. Bagaimana kemaluan laki masuk kemaluan perempuan? Kalau nggak sampai ngelihat begitu Pak, terus saksinya bilang ngelihat si Pak Hakim, cuman kan waktu itu lobang buat ngintipnya cuma satu. Nah kita berempat gantian, ngintipnya gantian Pak Hakim, gitu kan? Nggak bareng, ya nggak bareng Pak Hakim, orang lobangnya cuman kecil atau doang. Cuman kita gantian, masing-masing 5 menit, katanya begitu Pak. Nonton, ya kan? Apa kata Hakim? Kalian berempat diri nungging, cambuk 80 kali masing-masing. Yang berzina dilepas. Kenapa? Nggak cukup kesaksiannya. Loh yang berzina itu Pak, ngerti syariah Pak. Nah yang jadi saksinya bego-bego semua gitu. Kagak paham hukum syariah. Kan harus belajar dulu sampai detil bagaimana proses pelaksanaan pengadilan hukum syariah. Begitu kan? Nah kalau udah kayak gitu makanya di zaman Nabi Pak, di zaman Nabi nggak ada orang mau jadi saksi zina itu nggak ada Pak. Dan Nabi nggak pernah menghukum orang yang berzina dengan cara dirajam atas kesaksian dari 4 orang. Nggak ada. Kalaupun Nabi pernah merajam orang berzina, yang berzinanya yang ngaku dan minta dirajam. Bukan karena ada saksi. Gitu Pak. Nah ini kan anatomi model kayak gini Pak. Kebanyakan umat Islam juga nggak tahu. Ya kan. Sementara orang-orang kafir bilang Islam kejam. Islam tidak berperi kemanusiaan. Islam tidak berperadaban. Islam haus darah gitu. Dia kagak tahu bahwa hukum rajam itu Nabi malah nggak pernah mengerjakannya karena nggak cukup saksinya.